Selamat siang, kita berjumpa lagi pada perkuliahan online untuk mata kuliah statika dengan kode SIK 1111. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Pada saat ini, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal mites mata kuliah statika yang diajarkan pada semester 1 Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Samratulangi Manado. Adapun soal adalah balok dengan overhang, di mana tumpuan A itu adalah sendi dan tumpuan B itu adalah roll. Kemudian ada overhang atau overstack di bagian A sampai C dan B sampai D. Kemudian bekerja beban terpusat di titik C dan titik D, beban terpusat sebesar P, dan kemudian balok AB dibebani dengan beban terbagi rata sebesar Q. Jarak dari A sampai B adalah L dan jarak B sampai D itu adalah L/3. Kemudian jarak dari C sampai A adalah L/3. Sehingga konstruksi ini boleh katakan dalam keadaan simetris. Tujuan analisa struktur itu ada dua. Pertama, kita akan menghitung berapa reaksi tumpuan di titik A dan titik B dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Kemudian yang kedua adalah menghitung dan menggambar gaya-gaya dalam daripada konstruksi soal mites ini. Pada langkah pertama, seperti biasa, kita akan menghitung besar reaksi tumpuan di titik A dan besar reaksi tumpuan di titik B. Untuk arah reaksi, biasanya di awal kita asumsi, dan pada soal ini untuk gaya VA kita asumsi ke atas, dan reaksi titik B kita asumsi ke atas. Dengan menggunakan persamaan keseimbangan, sigma momen titik A sama 0, ini titik A, semua gaya yang memiliki jarak terhadap titik A, jumlahnya sama 0. Untuk P, jaraknya terhadap titik A itu adalah L/3, kita bisa tulis P, jaraknya terhadap titik A itu L/3, menghasilkan momen negatif berlawanan arah jarum jam, ini momennya negatif, ini negatif. Kemudian beban terbagi rata ini kita bisa ganti dengan satu buah beban terpusat, dan beban terpusat itu ada di tengah bentang. Kenapa di tengah bentang? Itu karena beban terbagi rata itu besarnya adalah R, dan merupakan perkalian antara Q dikali dengan panjang bentang A sampai B, Q kali L. Jaraknya terhadap titik A itu adalah L/2. L/2 karena dia beban terbagi rata, sehingga momen terhadap titik A itu adalah R tambah R dikali dengan L/2. Momennya itu positif, menghasilkan momen gini, positif. Kemudian gaya VB atau reaksi VB terhadap titik A itu menghasilkan momen negatif. Jaraknya terhadap titik A itu adalah L. Kemudian ditambah dengan P. Supaya tidak bingung, saya namakan ini P1 dan ini P2. Ini P1 tambah P2 dikali jarak dari A sampai D. Jadi L ditambah L/3 atau 4L/3 sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan sigma momen di titik A.
jumlah momen di titik A. Momen itu ada gaya, ini ada jarak, ini gaya, ini jarak, ini gaya, ini jarak, ini gaya, ini jarak. Kita selesaikan persamaan ini. P1 dan P2 itu sama, besarnya QL. Jadi kita bisa asumsi ini P1 sama dengan P2 sama dengan P. Jadi minus PL per 3 ini, minus. Kemudian ini P2 tambah 4 PL per 3 tambah R kali L per 2 dikurangi dengan PB dikali L sama dengan. Kalau kita jumlahkan ini, minus PL per 3 tambah 4 PL per 3, hasilnya adalah PL ditambah dengan R dikali L per 2 sama dengan VB dikali L. Ini L ini saling menghapus saja ini L. Ini. Kemudian P itu diganti dengan QL. Ini. Ditambah dengan R itu adalah QL. Jadi ini QL per 2. Sama dengan PB. Sehingga PB akan didapat besarnya adalah 3 per 2 QL. 3 per 2 QL. Dan nilainya itu positif. Positif memberikan indikasi bahwa arah reaksi VB itu benar, arahnya ke atas, dan besarnya itu adalah 3 per 2 QL. Selanjutnya, dengan teknik yang sama, kita akan menggunakan persamaan keseimbangan sigma momen titik B sama 0. Ini titik B. Semua gaya yang memiliki jarak terhadap titik B jumlahnya sama dengan 0, sama dengan slide sebelumnya, sigma momen titik B. Jadi ini misalnya P1 kali jarak titik C sampai titik A itu 4L per 3, kemudian ditambah dengan VA. P1 terhadap titik A itu menghasilkan momen negatif, VA itu positif momennya, terhadap titik B itu kali L, kemudian resultan itu ada di tengah bentang ini, R, yang besarnya itu adalah Q kali L, menghasilkan momen negatif, jadi R kali L per 2, kemudian P2 ini, P2 terhadap titik B itu momennya positif, ditambah P2 dikali dengan L per 3, sama dengan 0. Kita selesaikan persamaan ini. Ini P1, P2 itu P, ya. Ini P1 sama dengan P2, sama dengan P, ya. 4L per 3, minus 4L per 3, tambah L per 3 itu adalah L, jadi P kali L, minus, ditambah dengan VA kali L, dikurangi dengan R itu jaraknya terhadap titik B itu L per 2, sama dengan 0. Ini L itu saling menghapus saja ini L. Jadi akan dapat VA itu sama dengan, ini P pindah sebelah kanan, besarnya QL, ditambah dengan R, besarnya QL juga, dikali 1/2, maka akan dapat VA itu adalah 3 per 2 QL. Nilainya positif, jadi arah pemisalan VA itu benar ke atas. Inilah
teknik atau cara menghitung reaksi tumpuan dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Sebenarnya, bila kita memperhatikan konstruksi ini dalam keadaan simetris, sehingga besar VA dan VB itu adalah sama dan merupakan setengah dari jumlah beban yang bekerja di atasnya. Jadi kalau beban vertikal itu adalah P1, P2, dan R, kalau kita jumlahkan itu adalah 3 KL. Nah, kalau besar gaya vertikal 3 KL kita bagi 2, sebelah kiri sebelah kanan, maka masing-masing VA dan VB itu akan memikul gaya reaksi sebesar 3/2 KL. Selanjutnya, setelah kita memperoleh besar gaya VA 3/2 KL dan VB 3/2 KL, kita lanjutkan dengan menggunakan persamaan keseimbangan berikutnya, yaitu sigma V sama dengan 0. Sigma V itu adalah jumlah gaya dalam arah vertikal, jumlahnya harus sama dengan 0. Jadi kalau kita tulis persamaannya, VA, ke atas misalnya positif, ya, ditambah dengan VB, dikurangi dengan P, dikurangi dengan R, kurang, ya. Ini kurang. Dikurangi dengan P2, sama dengan 0. VA itu 3/2 KL, ditambah dengan VB itu 3/2 KL, P1 itu KL, R itu KL, dan P2 itulah KL, sama dengan 0. Kalau kita selesaikan persamaan ini, KL kita taruh di luar saja ini, di dalamnya itu 3/2, ditambah 3/2, dikurangi dengan 1, sama dengan 0. 3/2 tambah 3/2 itu 3, kurang 3, sama dengan 0. Nah, kalau sudah memenuhi persamaan keseimbangan dalam arah vertikal, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa reaksi yang kita dapatkan dengan menggunakan persamaan sigma momen titik A dan sigma momen titik B itu sudah benar. Reaksi VA 3 KL/2 dan reaksi VB 3 KL/2. Selanjutnya, kita akan menghitung besar dan menggambar gaya-gaya dalam. Untuk menghitung dan menggambar gaya-gaya dalam konstruksi ini, biasanya dibagi menjadi 3 bagian atau 3 segmen, yaitu bagian C sampai A, kemudian A sampai B, dan bagian D sampai B. Jadi kalau saya bisa tuliskan, bagian pertama itu adalah dari C sampai A. Jadi kalau X itu saya dari titik C ini, maka C sampai A itu dari X sama dengan 0 sampai L/3. Kemudian yang kedua itu X-nya sudah melewati titik A, jadi sudah sampai di sini X-nya. Itu berarti dari A sampai B, dari L/3 sampai dengan 4L/3. Kemudian bagian yang ketiga itu boleh kita tinjau dari C sampai B, dari C sampai dengan melewati titik B ini. Tapi kemudian persamaannya menjadi sangat panjang, maka bisa dipilih posisi X, kita tinjau aja dari D sampai B. Ini menjadi sangat sederhana ya, posisi X-nya. Jadi untuk segmen yang ketiga, ditinjau dari D sampai dengan B, atau dari 0 sampai dengan L/3. Ini akan dibahas pada
slide selanjutnya. Untuk menghitung gaya dalam bagian C sampai A, bagian C sampai A itu kita sketsa ini. Bekerja beban terpusat di titik C. Ini besarnya P, Q kali L. Kemudian X itu bekerja dari titik C. Ini posisi X. Posisi X itu belum melewati titik A. Ini titik A-nya. Kerja VA sini. Dan ini adalah besarnya L per 3. Nah, posisi X itu berada di antara C ini dan A. Ini posisi X. Nah, kita akan menghitung gaya dalamnya. Untuk gaya normal memang kita tidak akan perhatikan karena memang balok atau struktur itu hanya bekerja beban dalam arah vertikal sehingga gaya normal sepanjang bentang tidak ada. Jadi kita akan periksa gaya gesernya itu. Gaya geser itu adalah gaya yang 3 lurus batang. Bagian C sampai A gayanya itu adalah P. Arah-arahnya ke bawah diberi notasi negatif. Jadi P itu adalah minus Q kali L. Konstannya dari C sampai A besarnya sama dan konstan dari C sampai titik A. Kemudian momen MX itu, momen pada posisi X adalah P kali X. Momennya berlawanan arah jarum jam, jadi beri tonasi minus P kali X. Dan X itu bervariasi dari 0 sampai L per 3. Jadi X sama dengan 0. Akan didapat momen di C itu adalah 0. Dan X sama dengan L per 3. Akan didapat momen di titik A. Besarnya adalah minus PL per 3. Pada bagian yang kedua, kita akan menghitung gaya-gaya dalam bagian A sampai B, di mana posisi X itu sudah berada di antara L per 3 sampai dengan 4L per 3. Saya sketsa gambarnya begini. Ada gaya P di titik C ini. Kemudian pada posisi L per 3 bekerja gaya VA ini. VA itu besarnya adalah 3 QL per 2. Kemudian melewati titik A itu bekerja beban terbagi rata. Ini. Dan kalau ini titik C, jarak terhadap titik A itu adalah L per 3 ini. Dan posisi X sudah melewati titik A, tapi belum sampai di titik B. Ini. Buat lebih rapi. Ini adalah posisi X-nya. X. Ini. Nah, kalau kita perhatikan, bagian beban terbagi rata dari titik A sampai posisi di sini, besarnya ini adalah X kurang L per 3. Sehingga resultan gayanya itu, ini, kalau saya gambarkan R-nya di sini, ini, R itu adalah besarnya, R, saya namakan Rx, adalah Q, satu biji ini Q, dikali dengan X kurang L per 3. Jadi Q
dikali dengan X kurang L per 3. Itu adalah besar dari Rx. Sehingga kalau kita akan menghitung gaya geser, hanya perhatikan gaya-gaya yang tegak lurus saja. Ada P, karena dia ke bawah diberi notasi minus P, ditambah VA, dikurangi dengan Rx. P itu adalah QL, ya, jadi minus QL. Ditambah VA itu adalah 3/2 QL. Dikurangi Rx adalah Q kali X kurang L per 3. Itu. Kalau kita selesaikan, Qx sama dengan minus QL tambah 3/2 QL, sisanya adalah QL per 2. Kemudian kurang Qx tambah QL per 3. Akan didapat QL per 2 tambah QL per 3 besarnya adalah 5. QL per 6 dikurangi dengan Qx. Nah, ini adalah persamaan linear. Ini hanya merupakan fungsi dari X. Persamaan linear. Ini saya tulis. Persamaan linear. Linear. Dan X itu merupakan fungsi dari ini. Posisi X itu, dia itu bervariasi dari L per 3 sampai dengan 4L per 3. Jadi pada slide berikutnya kita akan menghitung besarnya Q pada posisi L per 3 dan besarnya Q pada posisi X sama dengan 4L per 3. Jadi, gaya geser bisa ditulis sama dengan 5 QL per 6, 5 QL per 6 dikurangi dengan QX. Posisi X berada antara L per 3 sampai 4L per 3. Kalau kita ganti X sama dengan L per 3, maka gaya geser Q sama dengan 5 QL per 6 dikurangi dengan QL per 3, ya. Sama dengan 3 QL per 6 atau QL per 2, ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk X sama dengan 5L per 6 atau gaya geser di tengah bentang, ya. Sama dengan 5 QL per 6 dikurangi dengan 5 QL per 6, ya. Sama dengan 0. Lakukan hal yang sama untuk X sama dengan 4L per 3, ya. Akan didapat Q X sama dengan 4L per 3 atau Q di B itu sama dengan 5 QL per 6 dikurangi dengan 4 QL per 3. Akan didapat minus 3 QL per 6 atau sama dengan minus QL per 2. Pada slide sebelumnya kita sudah dapat persamaan momen, ya, Mx sama dengan minus QL kali X ditambah dengan VA itulah 3/2 QL kali X kurang L per 3 dikurangi dengan Q kali X kurang L per 3
kuadrat dibagi dengan 2. Ini persamaan momen. Selanjutnya kita input X sama dengan L per 3, akan didapat momen di titik A itu sama dengan minus QL kuadrat per 3. Kemudian X sama dengan di tengah bentang 5L per 6, maka momen di titik E itu sama dengan minus QL kali 5L per 6 ditambah dengan 3 per 2 QL dikali 5L per 6 kurang L per 3 itu L per 2 ya, dikurangi dengan Q L kuadrat 5L per 6 kurang sepertiga itu L per 2, seper 2 kuadrat itu seperempat, seper 8 ya, seper 8. Ini akan dapat ini QL kuadrat ini minus 5 per 6 tambah 3 per 2 kurang seper 8. 3 per 4 ya. Maka akan dapat samakan penyebut 24. 24 bagi 6 itu 4, 4 kali 5 itu minus 20. Tambah 24 bagi 4 itu 6, 6 kali 3 itu 18. Dikurangi dengan 3 ya. Akan dapat minus 23 tambah 18 itu minus 5 ya. Minus 5 QL kuadrat per 8. 24. Minus 5 per QL kuadrat per 24. Kemudian masukkan juga X sama dengan 4L per 3. Kalau kita masukkan X sama 4L per 3 akan dapat momen di titik P. Bila di input, maka akan hasil sama dengan momen di titik A. Besarnya adalah minus QL kuadrat per 3 ya. Karena simetris, jadi kiri kanan pasti nilainya sama. Selanjutnya, kita akan menghitung persamaan momen dan gaya geser bagian D sampai dengan B. Untuk bagian D sampai B, posisi X itu dihitung dari sebelah kanan. Jadi kalau di sketsa gambarnya begini. Ini ada P, besarnya QL, kemudian X itu gini. Ini titik D, dan ada titik B. Ini ada PB ya. Ada beban terbagi rata sebelah titik B. Nah, gaya geser itu gaya galus batang. Hanya ada itu gaya P saja. Besarnya adalah QL. Ke bawah minus ya. Ini minus QL. Kemudian momen MX adalah minus P kali X. Ini kalau posisi X-nya seperti ini, gaya P terhadap X menimbulkan momen searah jarum jam, gini. Positif sebenarnya. Tapi karena kita meninjau dari sebelah kanan ke kiri, maka perjanjian tandanya dibalik. Kalau dia searah jarum jam, maka nilainya minus. Kalau diganti X sama 0, maka akan dapat momen di titik D itu sama dengan 0. Dan kalau X sama dengan L per 3, momen di B sama dengan minus PL per 3 ya. Minus PL per 3. Kalau P-nya diganti dengan QL akan dapat
minus QL kuadrat per 3. Menjadi sangat sederhana persamaan gaya geser dan momen dari D sampai B kalau kita meninjaunya dari sebelah kanan ke kiri. Kalau kita tinjau dari sebelah kiri ke kanan, maka persamaan menjadi sangat panjang dan memberikan variabel yang cukup banyak. Sehingga untuk efektivitas kita memilih dari titik B, dari titik D sampai titik B. Dan posisi X itu dari 0 sampai dengan L per 3. Setelah kita memperoleh gaya geser dan momen lentur pada beberapa titik, maka diagram gaya geser bisa digambar. Bagian C sampai A itu konstan, besarnya adalah QL. Kemudian bagian A sampai B itu linear, dan bagian B sampai D itu konstan, besarnya adalah QL. Kemudian untuk momen lentur itu bagian C sampai A itu linear, kemudian A sampai B itu parabola, dan bagian B sampai D itu adalah linear. Terima kasih. Saran dan komentar dapat dialamatkan ke 0821 896 77760. Sampai bertemu pada materi dan soal yang lain. Terima kasih.